kita lanjutkan lagi. Sampai di mana ya? Tadi saya suka lupa lagi. Oke. Jadi pelacakan diakronis itu bisa sampai kepada ungkapan-ungkapan atau penafsiran ahli tafsir kitab suci terhadap kitab suci sendiri sebetulnya. Misalnya di dalam Islam, Al-Quran sendiri sebenarnya sudah banyak dan bukan banyak. Sebetulnya kita juga menganggap, saya sendiri menganggap sebagai seorang Muslim bahwa Al-Quran adalah karya sastra yang sangat agung, yang tidak ada bandingannya tentunya di dunia ini. Dan nilai estetis Al-Quran itu kan kalau mengerti bahasa Arab itu betul-betul terpancar dari setiap ayatnya. Saya sendiri yang bahasa Arabnya mungkin agak masih belum terlalu mahir, belum terlalu bisa, sudah bisa menangkap itu, walaupun misalnya dengan agak terbata-bata juga. Al-Quran itu kan bentuknya misalnya tidak prosaik, tidak puitik dan tidak dramatik, tetapi ketiga genre sastra itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, misalnya kalau kita lacak fenomena historis ijazil Quran, yaitu tantangan Tuhan ketika banyak orang-orang Quraisy itu mencemooh terhadap Al-Quran, itu termasuk ketika tantangan terhadap para penyair Quraisy sebetulnya pada waktu itu. Sejarahnya itu tidak ada satupun yang kemudian bisa menandingi kehebatan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan pada akhirnya kemudian orang-orang Quraisy juga mengakui itu, walaupun misalnya proses pengakuannya hanya dalam hatinya saja. Itu sejarahnya seperti itu. Kemudian secara spesifik Al-Quran bahkan menamakan salah satu surahnya itu dengan nama surah Asy-Syu'ara, yang berarti para penyair. Ini yang kemudian menjadi titik tolak bahwa di dalam Islam sastra dianggap sebagai suatu hal yang penting, karena fenomena historisnya pada saat Al-Quran turun atau semenjak Al-Quran turun kemudian dikembangkan oleh Nabi Muhammad, itu bahwa orang-orang pada saat itu sering membuat puisi-puisi. Dikenal dengan ada dua pasar yang kemudian tempat berlomba-lomba untuk membacakan puisi-puisinya, yaitu pasar Ukas dan pasar Julmazaz pada saat itu. Maka kemudian tidak mengherankan kalau Al-Quran sendiri menghadirkan unsur-unsur puitik, menghadirkan unsur-unsur prosaik, dan menghadirkan unsur-unsur dramatik sekaligus. Nah, di dalam surah Asy-Syu'ara misalnya di dalam ayat 221 sampai 227, di makalah ini nanti Anda bapak-bapak, ibu juga semuanya bisa melihat, saya ketikkan bahwa sastra dipandang positif ketika karya sastra itu memiliki tujuan yang jelas. Kemudian bukan merupakan permainan kata-kata yang tidak bermakna, dan di atas segalanya para pengaranglah yang menjadi fokus dari ayat-ayat Al-Quran di surah Asy-Syu'ara, khususnya ayat 221 sampai 227. Dan itu sastra menjadi positif ketika lahir dari tangan-tangan pengarang yang beriman dan selalu beramal soleh. Itu di dalam tradisi Islam. Kemudian di dalam tradisi Judeo-Kristiani, saya menangkap bahwa kehadiran Injil Yohanes dengan prolognya yang terkenal, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Pada mulanya adalah kata, dan kata bersama Tuhan, dan kata adalah Tuhan. Itu di dalam Injil Yohanes, prolognya. Dan prolog dari Injil Yohanes ini seolah ingin membuktikan, ingin mempertegas bahwa kata sendiri, kata yang notabene menjadi unsur utama pembangun atau penggerak dari kehadiran karya sastra,
itu secara langsung terhubung dengan wilayah yang transenden, terhubung dengan representasi realitas alamiah sekaligus juga realitas ilahiyah atau realitas sosial dan realitas ketuhanan. Belum lagi kalau di dalam tradisi Kristiani, rujukan-rujukan terhadap gaya bahasa dan isi Bible misalnya. Di dalam King James Version itu Song of Solomon misalnya, atau kalau di dalam terjemahan Indonesianya itu Kidung Agung. Bible itu begitu, kalau dibaca begitu nyastra begitu, dan orang menganggap bahwa Kidung Agung itu bukanlah pancaran-pancaran dari banyak orang sekarang ya, yang menganggap itu bukan pancaran-pancaran ilahiyah itu, tetapi hanya sebuah nyanyian yang kemudian dikumandangkan oleh Nabi Sulaiman. Orang-orang Kristiani menganggap, banyak yang menganggap seperti itu katanya. Dan parabel-parabel di dalam Bible juga dianggap sebagai yang memiliki nilai tinggi, baik dari sisi bahasa maupun isinya. Sebagai contoh misalnya, tidak jarang para pengarang Kristiani itu mereproduksi gaya-gaya penulisan dan gaya dan isi dari Bible. Sebagai contoh misalnya di dalam sastra Inggris itu ada salah seorang pengarang yang bernama John Milton, itu menggubah atau mengarang sebuah puisi yang cukup panjang, judulnya Paradise Lost. Dan Paradise Lost ini adalah baik gaya maupun isinya itu mereproduksi kitab Kejadian di dalam Bible, Genesis, terutama tentang kejatuhan Adam ke dunia. Dan dalam konteks ini kita juga melihat adanya kelindan-kelindan yang mesra yang ditampilkan oleh tradisi Kristiani terhadap atau dalam hubungannya dengan sastra. Paradise Lost ini bukan sebetulnya juga banyak orang atau kritikus sastra Inggris juga menganggap sebetulnya bukan merupakan reproduksi dari kitab Kejadian, tetapi lebih sebagai apa ya, satir, sebagai sindiran terhadap carut-marutnya kehidupan sosial di Inggris pada saat itu setelah adanya restorasi pada tahun 1660-an. Makanya kemudian dianalogikan bahwa kejatuhan Adam merupakan proses pertama carut-marutnya kehidupan dunia, seperti itu di dalam tradisi Kristiani. Atau misalnya kita juga bisa melacak lebih jauh sebelum pada kelahiran kedua kitab suci tersebut ya. Misalnya di dalam pemikiran Plato, minimalnya Plato ini dianggap sebagai orang pertama yang mengangkat fenomena sastra dan agama, atau hubungan sastra dalam hubungannya dengan agama. Setidaknya itu dalam tradisi Barat ya. Jadi Plato dianggap sebagai orang yang pertama mengungkap itu. Plato beranggapan bahwa sastra sebagai tiruan alam, dan alam sendiri, alam semesta ini adalah tiruan dari alam ide. Dan bagi Plato kebenaran itu hanya ada di dalam alam ide. Banyak orang yang mengkategorikan atau menafsirkan kemudian bahwa yang dimaksud dengan alam ide oleh Plato adalah wilayah-wilayah divinitas, divine, konsep divine, konsep keabadian, atau yang bisa dihubungkan dengan konteks religiositas itu sendiri. Walaupun kita tidak bisa memaknai agama apa sebetulnya waktu zaman Plato itu. Seperti itu. Jauh sebelum Plato kan sebetulnya Nabi Ibrahim ya, atau ya Nabi Ibrahim. Dalam tradisi Islam dan Kristen juga Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapak bangsa yang kemudian dengan proses pencarian ketuhanannya itu melahirkan ungkapan-ungkapan yang sastrawi, yang kemudian yang kemudian bisa dikategorikan sebagai ungkapan sastrawi. Nah, dari sana kata Plato maka tidak bisa kemudian sastra itu bicara tentang kebenaran kalau kata Plato, karena sastra adalah tiruan dari tiruan, karena alam semesta ini sendiri adalah tiruan dari alam ide.
Maka proses pelacakan menuju ke Plato sebetulnya lebih didominasi oleh pertentangan antara sastra dan agama sebetulnya. Walaupun saya secara ideologis juga sebetulnya memperkenalkan bagaimana kemudian di dalam tradisi agama besar, dalam tanda kutip juga agama besar Islam dan Kristen itu kelindan atau hubungan antara sastra dan agama itu sebetulnya sudah terjalin dengan kuat. Kemudian dari pemikiran Plato itu kita juga bisa nyambung ke pemikirannya Horatius yang mengungkapkan penyair Latin pada zaman Yunani Romawi dalam konsep sastranya sebagai utile et dulce atau manfaat dan kesenangan. Nah, dan dalam tulisannya yang berjudul Art of Poetry, Horace menyatakan bahwa tidaklah cukup bahwa puisi atau dalam konteks ini puisi dipersamakan dengan sastra secara umum ya. Karena pada zaman Yunani kuno yang namanya poetics atau yang namanya poetika itu dikategorikan yang kemudian sekarang dikategorikan sebagai ilmu sastra. Jadi poetika itu sama dengan ilmu sastra. Maka ketika ada istilah puisi sebetulnya merujuk pada sastra, karya sastra secara umum. Puisi itu katanya tidak cukup memiliki keindahan bentuk, tetapi harus juga memiliki pesona untuk mempengaruhi dan harus bisa membimbing jiwa-jiwa pembacanya. Nah, tradisi sastra yang seperti ini kan bertahan lama. Bahkan mungkin saya juga penganut paham sastra yang seperti ini, bahwa sastra harus memberikan manfaat, harus memberikan satu kontribusi yang positif terhadap kehidupan, baik itu dalam kerangka kehidupan sosial atau yang kerangka kehidupan horizontal dan kerangka kehidupan vertikal yang transenden. Dan refleksi sastra ketika misalnya dihubungkan dengan konsep manfaat dan kesenangan ini pada akhirnya akan sama dengan refleksi keagamaan, bahwa kita ketika membaca sastra, membaca karya sastra, ketika hati kita tersentuh, ketika hati kita kemudian tergerak untuk bisa mengubah hidup, minimal hidup kita sendiri, maka itu terdapat proses pengalihan pandangan dari wilayah-wilayah duniawi ke wilayah-wilayah ukhrawi, dari wilayah-wilayah yang fana dari wilayah-wilayah yang profan ke wilayah yang fana, seperti itu. Maka kemudian sastra dalam konteks yang seperti ini harus bisa menggambarkan nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan secara umum, bahwa apapun yang kemudian dihubungkan dengan konteks keagamaan itu harus bisa memberikan satu kontribusi yang positif untuk nilai-nilai kemanusiaan, seperti itu. Itulah yang kemudian dihubungkan antara utile et dulce, dan itu juga yang dihubungkan dengan secara ideologis, karena saya seorang muslim maka dihubungkan dengan justifikasi Horatius hampir sama dengan Asy-Syu'ara tadi, Quran surah Asy-Syu'ara, terutama ayat 227-nya, bahwa betul iman itu adalah doktrin yang harus ditegakkan. Agama manapun seperti itu meyakininya. Tetapi kan tidak harus secara membabi buta, karena kemudian di dalam ayat 227 Quran surah Asy-Syu'ara itu tercantum ayatnya seperti ini. Kecuali orang-orang atau para penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut nama Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Nah, maka proses penegakan iman tidak seharusnya dengan secara membabi buta, tetapi harus ada pendukungnya. Di sana ada pendukungnya adalah amal soleh, dan amal soleh adalah nilai-nilai universal manusia. Di semua agama itu proses amal soleh dalam hubungannya dengan kesalehan sosial, misalnya kesalehan horizontal dan sebagainya,